sini aku ngawas di ruang berapa ya? Wah, ada yang belum ada jamnya, Mas. Sulitan ngeliat ini. Coba itu Mbak lihat di bawah itu ada nih keterangannya tuh kode pengawas. Enggak ada kok itu. Oh iya ini. Nomor 34. Ruang 6 siapa ya pengawasnya? Hari Rabu ruang 6. Oh, Bu Ismi. Oh iya. Ya iya ya, Pak. Saya Pak. Ya makasih ya Pak. Ya, maaf ya, Pak. Silakan Ibu. Ruang 6. Ya. Oke. Ada ya? Nanti kacamata biar yakin ini. Loh, kok nggak ada nama saya? Ini maksudnya apa ini? Kan saya masih aktif, kok nggak ada nama saya ini, bagaimana ini saya mau absen? Wah, gimana ini sih? Bagaimana ini? Nyata loh, saya itu masih aktif di sekolah ini. Kok nama saya nggak ada di sini? Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah memerlukan patokan atau standar. Standar-standar itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP itu diatur 8 standar pendidikan. Satu di antaranya adalah standar penilaian pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk formatif dan sumatif. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuannya untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian sumatif direncanakan untuk dilaksanakan beberapa kali dalam 1 tahun dan dibagi dalam 2 semester. Penilaian sumatif di akhir semester pada umumnya dijadwalkan secara serentak di suatu sekolah. Jadwal itu umumnya dicetak baik secara digital atau dengan kertas. Jadwal itu dibagikan kepada peserta didik dan guru. Jadwal juga ditempel di ruang guru dan ruang kelas. Selain jadwal, daftar hadir untuk pengawas ruang penilaian perlu disiapkan. Biasanya format daftar hadir berupa tabel yang terdiri atas kolom nomor urut, nomor ruang penilaian, nama pengawas ruang penilaian, dan tanda tangan. Daftar hadir pengawas dicetak dengan identitas, hari, tanggal, jam rentang waktu, nomor ruang, dan nama pengawas masih kosong. Dengan demikian, daftar hadir mudah dicetak atau digandakan. Panitia tidak sibuk mengetikkan nama-nama pengawas. Setiap hari panitia menyiapkan daftar hadir yang sama untuk diisi datanya oleh pengawas. Berbekal 1 lembar kertas jadwal pengawas ruang penilaian. Seorang pengawas ruang penilaian bergegas mencari tahu di ruang berapa dia akan mengawas. Jadwal itu berisi kode angka-angka yang banyak dan ukurannya relatif kecil. Ibu jari tangan kirinya menandai hari dan jam tertentu sementara telunjuk jari tangan kanannya mencari-cari kode angka yang mewakili dirinya. Pada saat yang sama, salah satu ruang penilaian masih belum ada pengawasnya. Panitia ingin tahu siapa pengawas di ruang itu. Panitia itu perlu mencari tahu kode pengawas di ruang itu. Gambaran di atas menunjukkan bahwa jadwal mengawas ruang penilaian dan daftar hadir pengawas masih belum efektif. Diperlukan upaya untuk membuatnya lebih efektif dan nyaman. Jasdi menawarkan solusinya. Untuk merancangnya, unduh file Excel jam berdetak setiap detik dari laman pencarian. Simpan di tempat atau folder tertentu. Buka file tersebut. Seharusnya angka detik terus berubah. Jika tidak, tutup file tersebut. Buka folder, temukan file itu. Klik kanan, klik properti. Pada bagian bawah, beri centang pada kotak unblock. Buka lagi file tersebut. Pastikan, angka detik berubah. Selanjutnya, tambahkan sheet di sebelah kanan. Berikan nama sesuai dengan kebutuhan untuk menyimpan data-data. Sebelum mulai perancangan, pastikan file disimpan dalam ekstensi Excel Binary Workbook. Langkah awal perancangan Jasdi adalah pengaturan waktu, tanggal, rentang waktu, dan jumlah jam di hari itu.
Pada sheet tabel berikutnya, masukkan data jadwal mata pelajaran per jam per hari. Data kode pengawas dimasukkan di kolom-kolom sebelah kanan berikutnya. Selanjutnya, merancang tampilan jadwal sesuai kebutuhan. Setidaknya, ada kolom ruang, mata pelajaran, nama pengawas, hari, tanggal, waktu, jam ke, dan rentang waktu. Berikan warna-warna yang menarik. Hubungkan tabel tampilan dengan data-data dengan rumus Excel yang sesuai. Sebagai tambahan, buat sheet baru untuk daftar hadir pengawas. Rancang formatnya sesuai keinginan. Hubungkan format tersebut dengan data-data pengawas, mata pelajaran, ruang, hari tanggal, dan jam ke dengan menggunakan rumus yang sesuai. Format siap dicetak bersama data-datanya. Manfaat utama JASDI adalah ditampilkannya jadwal penilaian sumatif di layar televisi sesuai waktu di komputer dan jadwal penilaian secara otomatis. Jadwal penilaian pada jam pertama tampil seperti waktu yang dijadwalkan. Setelah waktu penilaian jam pertama selesai, kemudian tampil jadwal penilaian pada jam kedua. Hari berikutnya, tidak perlu lagi pengaturan-pengaturan tentang hari dan waktu. Hari dan waktu berikutnya akan berganti secara otomatis. JASDI masih memberikan bonus tambahan. Dengan bantuan JASDI, para pengawas tidak perlu mencari ruang penilaian dan menuliskan namanya pada daftar hadir. Pengawas hanya mencari namanya dan bertanda tangan. Panitia juga bisa memantau pengawas yang belum hadir atau bertanda tangan di daftar hadir pada jam tertentu. Perekapan kehadiran pengawas lebih mudah dilakukan oleh panitia. Pasti panitia akan menemukan kesulitan pada saat nama pengawas di daftar hadir kosong. Apalagi nama yang kosong itu lebih dari satu. Panitia akan memerlukan waktu yang lama untuk mencari nama-nama pengawas itu. Sekarang pengawas dan panitia bisa tersenyum. Kan saya masih aktif. Kok nggak ada nama saya ini, bagaimana ini saya absen?